Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui channel YouTube saya, Raden Muhammad Ali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu persiapan sebelum melakukan public speaking. Namun sebelum kita lanjutkan, kalau Anda merasa channel ini penting dan bermanfaat buat Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share. Oke, sudah melakukan? Ya, terima kasih. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada banyak ragam public speaking. Di antaranya adalah memberikan pidato, ceramah, presentasi, khutbah, orasi, bahkan memberikan tutorial di YouTube dan sebagainya. Itu semuanya termasuk public speaking. Di media elektronik ada yang juga masuk public speaking, diantaranya menjadi penyiar di radio, menjadi host di televisi, dan menjadi narasumber di televisi dan sebagainya. Agar public speaking kita berhasil seperti yang kita harapkan, maka tentu memerlukan persiapan-persiapan. Apa saja persiapan itu? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, kita harus yakin dengan tujuan yang akan kita capai. Tentunya sesuai dengan konteks apa yang kita lakukan dalam public speaking itu. Misalnya kita memberikan sambutan, pidato gitu. Kalau memberi sambutan, kita sebagai apa? Sebagai panitia, sebagai pejabat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai kepala instansi, atau apa? Nah, itu harus betul-betul kita sadari. Kalau kita sebagai pejabat, maka tujuannya kita memberikan sambutan ya sebagai pejabat. Misalnya kita memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, ya, memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan. Kemudian harapan-harapan sebagai pejabat terhadap kegiatan tersebut, seperti itu. Jangan sampai kita salah setting tujuan kita. Kita sebagai pemberi sambutan sebagai pejabat, tetapi ternyata kita lupa sehingga kita malah menyampaikan materi. Nah, itu yang akan membuat audiens kecewa. Dan itu perlu kita hindari. Oleh karena itu, kita harus betul-betul sadar apa tujuan kita, apa fungsi kita di dalam public speaking tersebut. Termasuk kalau kita sebagai presenters dalam sebuah seminar, menjadi dosen, guru, dan sebagainya. Apa subpokok bahasan kita yang akan kita sampaikan saat itu? Kalau misalnya tentang bab tertentu, ya sudah, jangan berlama-lama mutar-mutar pada materi yang lain. Segeralah masuk kepada subpokok bahasan kita itu. Sehingga waktu yang dialokasikan buat kita juga akan optimal untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kita. Dan yang kedua, yang penting adalah melakukan analisis audiens. Nah, sebelum kita menyampaikan materi kita perlu ya mengetahui audiens kita. Misalnya, dari jenis kelamin mereka yang banyak apa? Apakah bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, atau ada bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak bapak-bapak atau banyak ibu-ibu? Itu perlu kita ketahui. Yang lain tentang audiens, misalnya dari usia. Usianya orang dewasa, ya, setengah baya, atau remaja, bahkan anak-anak. Itu akan mempengaruhi nanti cara kita menyampaikan materi kita. Kalau anak-anak mungkin cara menyampaikan harus lebih pelan-pelan, sesekali perlu bercanda, sesekali mungkin perlu mendongeng, suaranya pun harus seperti ya orang ngajar anak-anak di TK. Misalnya salamnya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk anak-anak. Kalau orang dewasa tentu tidak seperti itu. Berikutnya dari analisis tingkat pendidikan audiens kita. Apakah mereka kebanyakan berpendidikan tinggi
rata-rata pernah kuliah, S1, S2, bahkan S3? Ataukah audiens itu rata-rata hanya sampai SMA misalnya? Atau bahkan sebagian tidak sekolah? Itu akan mempengaruhi bahasa-bahasa yang kita pakai, ya. Kalau mereka yang sudah memiliki pendidikan tinggi, biasanya kita ajak berbicara tentang teknologi, tentang internet dan sebagainya, itu akan sangat mudah. Tetapi bagi mereka yang tidak sempat sekolah bahkan, atau tidak lulus sampai SMA, cuma SMP saja, mungkin tidak begitu familiar dengan teknologi, dengan internet, search engine, googling, ya, aplikasi dan sebagainya. Termasuk juga pengalaman-pengalaman mereka. Apakah mereka itu termasuk orang yang punya banyak pengalaman di lokal saja, atau sampai nasional, atau bahkan internasional? Kalau sampai internasional, maka kita boleh memberikan contoh-contoh di luar negeri, bagaimana di Eropa, bagaimana di Asia, bagaimana di Timur Tengah dan sebagainya. Dan ini juga sangat penting, ya, mengenal hobi audiens kita. Apakah mereka pecinta olahraga, pecinta fashion, pecinta sinetron, atau pecinta olahraga tertentu, misalnya apakah tinju, sepak bola, ya, MMA dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu apa hobi mereka, maka kita bisa memberikan contoh-contoh sesuai dengan apa yang mereka sukai dan senangi. Itulah analisis audiens. Yang ketiga, yang juga sangat penting dalam persiapan kita sebelum melakukan public speaking adalah mengenal ruang dan waktu. Ruang artinya di mana kita menyampaikan public speaking itu. Apakah di sebuah ruangan yang kecil, yang sedang, di sebuah auditorium, ataukah di luar ruangan, misalnya di lapangan. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan materi kita. Apakah suaranya sedengan saja, atau bahkan pelan-pelan, atau perlu dengan suara yang keras. Kalau di lapangan misalnya salamnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus keras begitu. Tetapi kalau di ruangan yang sedang, pakai mikrofon, pakai sound system, ya tidak perlu keras-keras. Demikian juga kalau misalnya ruangannya kecil, di musola yang sangat kecil, atau bahkan di rumah begitu, ya tidak perlu keras-keras. Apalagi audiensnya tidak banyak, ya, hanya misalnya di bawah 10 orang. Ya sudah, mungkin suaranya, volumenya ya cukupan saja gitu. Begitu juga dengan waktu, ya. Waktu, apakah kita menyampaikan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau malam hari? Kalau pagi hari biasanya masih pada seger, ya. Kita menyampaikan apa saja dengan cara apa saja biasanya lebih mudah ditangkap. Tetapi kalau sudah agak siang, katakan setelah makan siang, apalagi ada AC-nya, itu tantangannya berat. Biasanya banyak yang ngantuk. Oleh karena itu, cara kita menyampaikan pun juga harus berbeda. Mungkin perlu humor-humor sedikit, perlu agak-agak gerak kalau itu misalnya pelatihan. Itu akan membuat peserta audiens kita menjadi tidak ngantuk, bahkan terhibur. Dan juga kalau malam hari bagaimana? Apakah kita perlu untuk gerak-gerak, apakah wajar? Itu juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, yang keempat, persiapan kita sebelum melakukan public speaking adalah melakukan riset topik. Nah, kalau kita diminta untuk menyampaikan materi tertentu, maka sebaiknya kita, kalau belum betul-betul menguasai materi tersebut, sebaiknya melakukan riset topik yang akan kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita memiliki wawasan lebih luas dan lebih mendalam. Kalau yang kita sampaikan berdasarkan data-data yang akurat, data-data yang banyak, yang kaya, dengan pemahaman yang mendalam, tentunya itu akan memberikan keyakinan kepada kita sendiri, termasuk kepada audiens yang mengikuti public speaking kita, mengikuti materi kita. Kalau sebagai misalnya pemberi sambutan, tetap kita perlu riset kecil-kecilan saja, ya. Misalnya bertanya, ini siapa narasumbernya,
acaranya disiapkan seperti apa, kemasannya seperti apa, targetnya apa, audiensnya nanti dari kalangan apa saja. Itu juga penting. Termasuk nama-nama narasumber dari institusi mana saja. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan dalam public speaking kita itu menjadi informatif, menjadi kaya, dan itu membuat audiens kita menjadi senang. Nah, kemudian yang kelima, persiapan yang perlu kita lakukan adalah membuat catatan dan juga alat bantu visual. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa menyampaikan materi tertentu dan sudah punya jam terbang menjadi public speakers, itu tidak begitu masalah. Tetapi setidaknya kita perlu membuat catatan-catatan kecil. Bisa dalam bentuk oret-oretan, ya. Karena apa? Itu akan membantu kita supaya apa yang kita sampaikan selalu on the track. Tidak keluar dari topik yang ditugaskan kepada kita. Selalu relevan, selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia dan peserta. Begitu juga kita perlu menyiapkan alat bantu visual. Misalnya ya pakai LCD projector, kita pakai PowerPoint, atau pakai gambar-gambar, grafis-grafis, bahkan juga bisa ditambah dengan video-video pendek, yang itu supporting terhadap materi yang akan kita sampaikan. Itu akan membuat audiens kita tertarik, dan juga audiens akan dengan mudah mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya, misalnya ada 5 poin. Ketika kita sampaikan lewat PowerPoint, audiens juga bisa mencatat. Kalau ada yang belum jelas, bisa melihat kepada PowerPoint yang ditayangkan. Nah, yang keenam, yang sangat penting untuk merangkum semua persiapan kita adalah jangan lupa untuk melakukan latihan. Sekali lagi, ya, orang mengatakan exercise makes perfect. Latihan itu akan membuat sempurna. Bagi Anda yang sudah sangat terbiasa melakukan public speaking, biasanya tidak begitu masalah. Tetapi ketika kita menyampaikan topik-topik yang baru, tentu kita juga perlu ya latihan. Nah, bagi yang sama sekali baru melakukan public speaking, dia perlu menyiapkan, kalau perlu ditulis dalam bentuk draft, kemudian setengah dihafalkan, kemudian pakai pointers, lalu latihan. Latihannya bisa sendirian, bisa juga minta orang lain untuk menjadi audiens, begitu. Kalau kita di rumah, ya minta istri, anak-anak untuk berakting sebagai audiens kita, lalu minta masukan pada mereka. Mungkin juga bisa dilakukan di depan cermin, ya, bagaimana ekspresi wajah kita. Kemudian kita bayangkan seolah-olah kita seperti pada hari H menyampaikan. Bayangkan audiensnya seperti apa, bayangkan ruangannya seperti apa, suasananya, lampu-lampunya, apakah di situ ada lighting dan sebagainya. Saya kira itu perlu betul-betul diperhatikan. Nah, latihan itu semakin sering kita lakukan akan semakin berdampak positif kepada performance kita ketika kita betul-betul menyampaikan public speaking kita, melakukan public speaking kita. Nah, bagi yang betul-betul belum terbiasa menjadi public speakers, itu menjadi mutlak untuk dilakukan. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk melakukan latihan. Apa yang sudah kita siapkan, kita praktekkan berulang-ulang sampai kita betul-betul yakin. Nah, jangankan yang tidak latihan, yang latihan saja kadang-kadang ketika hari H, yang sudah dipersiapkan bisa buyar gitu ya. Nah, apa yang sudah dipersiapkan jadi hilang, jadi lupa, catatannya sudah dicatat, nggak kelihatan rasanya. Padahal ada di situ semua, saking paniknya. Dan diantaranya karena kurang latihan. Nah, dengan banyak latihan, maka itu akan mengurangi nervous kita, rasa cemas kita, rasa grogi kita. Walaupun kita tidak bisa perform 100% seperti ketika latihan, minimal itu akan membuat kita percaya diri, mengurangi rasa cemas,
gugup, grogi, dan sebagainya. Dengan latihan yang cukup, insya Allah akan membuat performance Anda ketika melakukan public speaking itu akan menjadi performance yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itulah 6 tips persiapan kita sebelum melakukan public speaking. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau Anda menganggap ini sesuatu yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.